Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tutorial tentang bagaimana cara bermain Music Studio Lite ya. Berhubung kemarin banyak banget yang minta tutorialnya, Bang, bikin dong tutorialnya supaya kita juga bisa ikut mainin aplikasinya. Oke, karena banyaknya permintaan, saya juga sebenarnya masih belajar. Saya belajar ini otodidak. Cuman apa yang udah saya buat di sini, ya saya coba ini ya. Saya coba berbagi tentang bagaimana aplikasi Music Studio Lite ini untuk membuat lagu di aplikasi ini. Jadi saya buat ini jadi part 1 dulu ya, tutorial part 1, karena kalau misalkan saya bikin tutorial sekaligus ini akan lumayan panjang juga. Jadi yang part 1 ini saya buat hanya untuk pengenalan aplikasinya, terus isinya apa aja, terus soundnya apa aja ya. Coba deh kita mulai ya. Jadi pertama buat teman-teman yang punya Android tapi belum install aplikasinya, bisa cari di Play Store. Di Play Store kita search Music Studio Lite. Nah, di sini ada dua macam ya teman-teman. Ada Music Studio Lite Pro dan ada Music Studio Lite yang free. Buat teman-teman yang mau coba dulu, mau ngerasain dulu gimana, asik apa enggak, bagus apa enggak, enak apa enggak, bisa coba dulu di Music Studio Lite yang free ya. Yang free, cuman kekurangannya yang free ini, pertama nggak bisa di save, kedua soundnya terbatas, ketiga kalau misalkan kita record suara kita agak ini ya agak delay, tapi mungkin itu tergantung RAM dari handphonenya juga. Tapi layaklah dicoba, kira-kira teman-teman nih asik atau enggak. Kalau misalkan nyaman, asik, enak, nah bisa lanjut ke Music Studio Lite yang Pro. Studio Lite yang Pro ini berbayar 250.000 lah kalau nggak salah waktu itu saya beli. Cuman ya puas lah teman-teman, aplikasinya bisa kita pakai seumur umur lah, dan isinya juga banyak. Kelebihannya ya filenya bisa kita save, banyak project yang bisa kita buat di situ, soundnya juga banyak. Ya cobalah kita lihat nanti ya langsung ya. Karena saya pakai yang Pro, kita coba klik yang Pro. Nah, yang Pro, nah berhubung saya udah install, kita buka ya. Nah, ini tampilan awal dari Music Studio Lite seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti inilah nanti kalau teman-teman mau pakai aplikasi ini ya. Nah, pertama kita masuk, kita kan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kalau masih baru sih biasanya kosong. Kalau ini kan kebetulan proyek yang udah ada, jadi filenya masih penuh. Kalau misalkan teman-teman mau bikin project yang baru, tinggal klik project di new. Oke. Yes. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini tersedia lahan kosong ya kalau saya sebut ya.
Di sini kalian bisa bebas menggambar apa saja. Kalau saya menyebutnya ini udah bukan karya seni tapi udah kerajinan tangan sih ya. Karena semuanya digambar dari mulai drum, piano, keyboard, bass, gitar pun ya semuanya kita gambar di sini. Kalau misalkan kita cuman gambar doang tanpa memainkan velocity-nya, ya mungkin akan terdengar seperti musik inilah, MIDI banget lah. Tapi enaknya di sini kita bisa bebas berekspresi, bisa bebas mengeksplor gimana caranya supaya kita mendekati dengan suara-suara yang sedikit real ya, walaupun sebenarnya ini cuma MIDI. Nah, berhubung di part 1 ini kita hanya akan mengenalkan, saya pribadi akan mengenalkan apa aja isi dari aplikasi ini. Kita coba dari instrumen aja dulu ya. Nah, dari instrumen kita ada di sini ada beberapa instrumen seperti piano, organ, orkestra, string, gitar, bass. Ya kira-kira kalau piano suaranya seperti inilah. Nah, kira-kira seperti itu. Yang lainnya ya banyak pilihan piano. Sekarang kita ke string simfonik. Nah, enaknya di Music Studio Lite ini kan banyak banget sound yang bisa kita pakai, jadi kita benar-benar bisa nge-explore apa yang ada di dalam aplikasi ini, teman-teman. Enak. Makanya kenapa saya banyak kerajinan tangan yang sudah saya buat, karena memang ya masih banyak sound-sound atau alat-alat yang belum pernah saya pakai di sini. Jadi kalian tinggal bermain imajinasi, bermain kreativitas di sini, kalian udah bisa bikin musik sendiri lah. Nanti di part tutorial kedua, saya coba buat untuk mencontohkan bagaimana caranya saya menggambar lagu-lagu yang sudah saya buat. Jadi kalau misalkan saya bikin sekaligus memang lumayan panjang juga, dan ternyata lebih susah membuat tutorial ya dibanding saya harus menggambar musik. Karena kalau misalkan membuat tutorial ya saya harus berbagi pengetahuan saya yang terbatas ini dengan banyak berbicara. Nah, itu kekurangan saya, kurang baik dalam penyampaian. Jadi yang saya anggap sulit membuat tutorial ya karena ininya lah, karena saya harus banyak bicara. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya sama teman-teman. Nah, di sini ada gitar akustik, gitar clean, gitar power chord, akustik bass. Bass akustik, rock bass, drum. Kita coba di sini. Di sini juga untuk synth juga banyak pilihannya, synth bass, hip hop bass. Banyak lah kalau teman-teman suka untuk mengeksplor musik terus low budget, di sini pilihannya tepat banget kalau kata saya.
Ya kalau misalkan teman-teman udah biasa pakai aplikasi lain mungkin lebih nyaman yang lain ya, itu gimana selera sih ya. Kalau saya pribadi memang suka dengan aplikasi ini karena banyak pilihannya, enak pakainya, bebas berekspresi lah. Nah, selanjutnya kalau selanjutnya drum kit. Kalau misalkan pilihan sound di sini masih kurang, teman-teman bisa beli juga di sini di shop, tekan shop. Nah di sini banyak pilihannya, ada yang all-in-one package, bisa dicoba dulu nih apa aja sih isinya nih. Instrumen yang nggak kepake juga, bisa pilih juga dari package yang lainnya, misalkan classic package, band package, bisa kalian pilih juga di sini. Budgetnya juga itu semua terserah teman-teman ya, nantinya enaknya gimana. Nah, kita coba ini deh, coba gambar. Misalkan kita mau gambar drum, gambar sini drum kits. Nah misalkan temponya mau berapa, temponya 120 misalkan. Nah ini udah 120. Nah kira-kira seperti inilah kalau tempo 120 ya. Kita coba gambar ya teman-teman ya. Ketukannya misalkan duk tak duk tak duk. Nah bisa kita sini tekan. Duk tak duk tak. Mempercepat cara kerjanya, kita coba blok di sini. Ini pencetnya yang ini ya. Nah yang ini kita blok semua, bisa kita tekan yang kali 2 atau yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya secara otomatis akan muncul di part berikutnya nih, seperti ini. Tes
kita mulai play. Misalkan kita mau bermain simbal, kita tambahkan simbal. Simpan di sini. Set. Nah. Kita mau bikin bass, misalkan ditambah isi bass. Kita sini kita bikin instrumen baru. Kita pencet tulisan plus yang warna biru bertuliskan MIDI, kita pencet terus. Nah, kita boleh klik 2 kali lagi. Misalkan kita mau isi bass ya, kita cari di instrumen, kita cari di band. Di sini ada bass akustik, misal kita pakai yang seperti ini. Kita klik 2 kali, kita isi bass misal ya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Untuk mempercepat pekerjaan biasa blok copy paste. Misalkan kita mau pindah ke chord D, misalkannya kita cari yang D. Ini do-nya di sini, C-nya di sini, C, cis, D. Nah, coba kalau kita pencet yang sebelah sini ya. Untuk mengisi instrumen yang lainnya seperti piano atau string ya, atau instrumen yang lainnya ya kurang lebih sama seperti itu. Kita gambar, bermain
kreativitas, pemain imajinasi, bebas mau berkarya apa aja. Jadi kurang lebih seperti itulah tutorial part yang pertama. Jadi saya berhubung masih bingung juga ya, jadi saya juga masih belajar sebenarnya, masih banyak ngulik lah, otodidak. Saya nggak ada istilahnya, nggak sekolah dulu, nggak lihat tutorial yang lain. Saya benar-benar dari nol, benar-benar langsung jatuh cinta dengan aplikasi ini. Langsung saya ngulik sendiri yang tadinya nggak tahu apa-apa. Jadi saya juga yakin teman-teman kalau misalkan memang udah dari dasarnya suka, walaupun tanpa pengetahuan, tanpa melihat tutorial, maka teman-teman juga bisa ngulik sendiri. Saya yakin teman-teman juga bisa lah ya. Kalau misalkan kita lihat contoh yang udah jadi ya, misalkan yang udah saya buat ya seperti inilah kira-kira. Kita cari di project yang udah saya buat. Misalkan lagu yang ini aja lah. Nah, ini contoh lagu yang udah saya buat. Inilah kira-kira hasilnya. Silakan mendengarkannya. Kita lihat aja dulu vokalnya. Nah, jadi tutorial untuk part pertamanya saya sudahi dulu. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih kurang baik, karena saya pun bingung apa yang harus saya sampaikan dari mana dulu ya. Jadi yang penting teman-teman bisa mengenal dulu aplikasi ini seperti apa. Di part yang selanjutnya saya nanti akan coba membuat tutorial contoh saya dalam menggunakan aplikasi ini untuk membuat lagu saya sendiri ya. Jadi pantengin terus channelnya, tolong di share juga, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain yang memang low budget ya, ingin berkarya tapi nggak punya modal, komputer nggak punya, alat nggak punya, gitar, piano nggak punya, mic nggak punya. Saya pun cuman bermodalkan handphone M20 sama headset bawaan ya. Jadi
saya benar-benar nggak pakai alat yang lain, saya benar-benar pakai handphone sama headset. Instrumen-instrumen saya gambar di sini dan vokal saya benar-benar record di headset ini ya. Mudah-mudahan tutorial yang sebentar ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Makasih sebelumnya. Jangan lupa share, like, and comment ya. Kalau ada kurang, kalau ada apa, boleh komentar di kolom komentar, biar nanti saya perbaiki lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.